Bung Hatta pernah berkata, buku dapat membentuk watak dan karakter suatu bangsa. Maka literasi adalah kunci kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Tauhidiul Haq, asal dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini, saya sedang mengikuti ajang Lomba Bertutur Pelajar Jawa Barat Istimewa yang bertemakan perspektif literasi digital pada generasi Z. Pada kali ini saya akan mengambil suatu topik yang sangat luar biasa, yaitu membangun ekosistem literasi menuju Indonesia Emas 2045. Saya akan mengambil suatu buku yang bernama dan berjudul Memperkuat Literasi Membangun Wirausaha, karya Tuti Juliati dan Liz Mulyani. Pada bagian pertama menerangkan mengenai pandangan umum literasi, bahwasannya literasi dapat dimaknai sebagai kegiatan mencari tahu dan menambah ilmu. Kegiatan literasi yang sering kita lihat adalah kegiatan membaca, menulis, belajar, dan berhitung. Pada saat ini, literasi bisa kita kategorikan menjadi beberapa kategori sesuai dengan pengetahuan dan ilmunya masing-masing, yaitu misalnya literasi sejarah, literasi sastra, dan literasi teknologi. Pada buku yang sama juga menjelaskan bahwasannya literasi adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Bangsa tanpa literasi bagaikan bangsa tanpa sumber daya manusia. Tanpa literasi, Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah akan pengetahuan. Berdasarkan data UNESCO yang berjudul The Social and Economic Impact of Literacy yang dinilai pada tahun 2010, rendahnya tingkat literasi di Indonesia akan berdampak pada hilangnya dan menurunnya produktivitas manusia, seperti akan meningkatnya biaya kesehatan, kurangnya kualitas pendidikan, dan akan terbatasnya hak advokasi dikarenakan kurangnya partisipasi terhadap sosial dan politik. Maka literasi adalah kunci menuju bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita kenali indeks literasi di Indonesia sesuai dengan buku Memperkuat Literasi Membangun Wirausaha, karya Tuti Juliati dan Liz Mulyani yang diterbitkan pada 2023. Untuk mendapat gambaran sekilas mengenai kondisi literasi di Indonesia, bisa kita buktikan bila Anda menaiki suatu kendaraan umum dan menunggu penerbangan di suatu bandara. Coba lihat orang-orang sekeliling Anda, apa yang mereka lakukan. Dan perhatikan juga bila ada anak kecil yang berada di tengah acara, setelah mereka bosan kesana kemari, apa yang mereka lakukan? Pasti jawabannya sama, mereka akan sibuk dengan gadget mereka. Hal ini mencerminkan ketidakakraban masyarakat Indonesia dengan buku. Memang tidak mengherankan berdasarkan data UNESCO 2012 bahwasannya indeks literasi di Indonesia hanya 0,001. Artinya dari 1000 penduduk di Indonesia hanya 1 orang yang serius untuk membaca. Dan rasio ini membuktikan bahwasannya dari 250 juta penduduk di Indonesia, hanya 250.000 yang memiliki minat untuk membaca. Data ini akan terbalik bila dibandingkan dengan data pengguna internet di Indonesia, sudah mencapai 88,1 juta pada 2014. Dan ironisnya, Indonesia berada di urutan ketiga terbawah tingkat literasi di ASEAN bersama Kamboja dan Laos. Menurut data UNESCO tahun 2014, bahwasannya anak Indonesia hanya membaca sekitar 27 halaman dalam 1 tahun. Di antara kelamnya dunia baca di Indonesia, ada secercah harapan yang menghampiri. Menurut data World Culture Index Score yang dinilai pada tahun 2018, bahwasannya kegemaran tingkat membaca di Indonesia menaik secara signifikan. Dan Indonesia pada saat ini sudah menempati posisi ke-17 dari 30 negara. Oleh karena itu,
kita perlu memupuk budaya membaca dari mulai usia dini kepada anak-anak bangsa. Pada saat itu pula, sejarah mencatat munculnya literasi ke Indonesia, dimulai dari zaman kepresidenan Soekarno yang mencanangkan bahwa Indonesia harus terbebas dari buta huruf, yaitu program PBH. Program PBH ini juga berlanjut pada zaman Orde Baru, namun dijalankan dengan format yang berbeda. Pada Orde Baru menjadi format program paket ABCD. Teman-teman tahu nggak, literasi dapat dibagi menjadi 3 kategori menurut program for International Assessment Students, yaitu literasi keilmuan atau scientific literasi, literasi matematis atau mathematical literasi, literasi membaca atau reading literasi. Namun pertanyaannya, bagaimana kita menumbuhkan budaya literasi pada generasi Z? Pada 2015, Kementerian Pendidikan dan Budaya mengadakan program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia yang masih rendah. Kita juga harus meningkatkan literasi berbasis digitalisasi dan informasi. Maka literasi digital harus kita tingkatkan menjadi fondasi yang lebih baik. Bila etika dan gaya hidup generasi muda, gaya hidup digitalisasi generasi muda bisa kita ubah, maka akan terwujudnya kebermanfaatan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan dan tingkatkan literasi berbasis digitalisasi. Karena Gen Z lebih suka berbaur digitalisasi untuk meningkatkan arus literasi di Indonesia. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.